Inggih, Om Swastiastu. Inggih rahajeng siang, alit-alit, sarang sami, pemekas, kelas 5A, miwah 5B. Nggih, ring kelas 5B, Ibu sampun boleh kecunduk, sudah pernah bertemu ya, tapi di kelas 5A belum karena kendala anak-anak masih ada kegiatan yang lain dan menunggu persiapan ulangan umum. Nah, ampura Ibu baru bisa kirim media untuk pembelajaran kalian. Karena Ibu waktu ini berpikir juga kalau misalnya memberikan pembelajaran tentang Dharma Gita karena kalian masih persiapan ulangan umum, takutnya nanti mengganggu. Terus laptopnya Ibu juga sempat di dokter nih, sakit. Jadi tidak bisa memberikan pembelajaran untuk adik-adik karena medianya ada di laptop ini. Nah, bagi yang belum kenal, nah niki nggih, rahajeng siang alit-alit yang belum pernah bertemu dengan Ibu. Nah, ini ke rahajeng siang. Selamat siang anak-anak semuanya. Kenalan malu yuk. Nah, itu artinya nggih, lugrayang Ibu nyih nayang angge. Nah, kenalan itu artinya berkenalan. Lugrayang Ibu nyih nayang angge nggih. Izinkan Ibu memperkenalkan diri ya. Yen sing kenal, sinah sing sayang. Tak kenal, maka tak sayang. Nah, niki ada Om Swastiastu yang versi aksara Balinya ya. Om Swastiastu supaya kalian tidak tahu aksara Bali dari Om Swastiastu ini dia. Nah, kenapa di sini Ibu mencantumkan aksara Bali? Malih jebos, Ibu akan jelaskan nggih. Nah, niki ada fotonya Ibu di sini di pojok, terus ini juga udah ada tampilan wajahnya Ibu di video. Nah, niki namanya Ibu ya, kenalan dumun yang sing kenal sing sayang. Ada nih Bu Nileh Wida Apriliani nggih, wastan Ibu Nileh Wida Apriliani SPDB. Alamat Ring Jalan Raya Semer, Lingkungan Peliatan Kerobokan, Kuta Utara, Badung. Yusan Ibu utawi umur Ibu 29 tiban, 29 tahun. Jabatan Pinaka Penyuluh Bahasa Bali Kelurahan Tanjung Benoa. Nah, niki nggih kata kuncinya penyuluh bahasa Bali. Nih kemawinan Ibu nganggen aksara Bali nggih. Mari jebos Ibu jelaskan api nih ke penyuluh bahasa Bali kenten nggih. Ngelantur statusnya Ibu sudah menikah, sampun merabian nggih, merabian. Ngelantur nih ke nomor HP yening wenten pitaken ngenenin indek bahasa Bali, aksara Bali, miwah sastra Bali durusang WA ring HP-nya Ibu nika nggih. Nika wenten Facebook Wida Apriliani, sanema doi Facebook durusang follow nggih niki di Instagram talar wenten Wida_April5. Talar wenten YouTube-nya nih, YouTube Ibu nika mawasta nulus asih nggih, nulus asih channel durusang rarah sane seneng buka-buka YouTube nggih. Nah, niki logo Dinas Kebudayaan Provinsi Bali nggih, logo provinsi niki. Nah, Ibu pun niki pinaka penyuluh bahasa Bali saking Dinas Kebudayaan Provinsi Bali. Jadi direkrut dulu di provinsi oleh Bapak Gubernur, niki programnya Pak Gubernur ya. Yang bertujuan untuk melestarikan bahasa, sastra dan aksara Bali. Jadi penyuluh itu ditugaskan di masing-masing kelurahan dan desa. Jadi Ibu dapat tugas di kelurahannya kalian di Tanjung Benoa. Nah, niki nggih. Nah, niki logo penyuluh bahasa Bali Provinsi Bali, niki logo penyuluh bahasa Bali Kabupaten Badung. Jadi Ibu tugasnya di Kabupaten Badung, makanya dapat di Tanjung Benoa. Nah, jantos dumun. Nah, napi mawinan Ibu niki dados penyuluh di Tanjung Benoa mata tujuan mangdane alit-alit anak-anak nika tidak lupa dengan bahasa Bali. Bahasa Bali itu milik kita ya, druen krama Bali, milik masyarakat Bali. Jadi kita harus melestarikan, jangan dilupakan ya. Bahasa Bali itu harus dilestarikan, harus disayangi. Kalau bukan kita yang menyayangi, siapa lagi kan kenten nggih. Nah, nih kemawinan alit-alit sekarang Ibu ajak belajar. Jadi sebenarnya Ibu ngajar di kelas kalian di kelas 5 itu setiap hari Rabu, tapi karena kalian sudah akan naik kelas, jadi ini pertemuan pertama dan terakhirnya kita jadinya nggih. Dan kenapa? Yang penting kalian punya bekal di kelas 6 nanti. Berarti Ibu nanti akan ketemu dengan yang kelas 4 ya. Yang kelas 4 akan naik ke kelas 5.
Nah, niki gambar napi niki. Nah, sire sane uning anak alit niki sedak ngudiang. Nah, niki anak alit sane sedak megeguritan, metembang macepat utawi medarma gita. Niki sane megending, niki sane negesin utawi ngartos. Mirip alit-alit ada ane sampun pulih miragi sudah pernah melihat. Ngelantur. Nah, ngiring melajah Dharma Gita Bali. Nah, yang kelas 5B mungkin sudah tahu ya, media ini sudah pernah Ibu tayangkan di kelas. Nah, ngelantur. Nah, ini dia Dharma Gita. Pengertiannya dulu, apa itu Dharma Gita? Dharma adalah keluihan atau kebenaran, Gita adalah gendingan atau nyanyian. Nah, dua kata nih ke Dharma dan Gita. Nah, kebenaran dan nyanyian. Berarti Dharma Gita itu adalah nyanyian kebenaran atau bisa disebut dengan kirtanam. Nah, ini salah satu jalan kalian untuk mendekatkan diri dengan Tuhan. Nah, ini ngaturang bakti ring ide Sang Hyang Widi antuk nembangang gegitan. Nah, dengan menyanyi saja kita sudah bisa mendekatkan diri dengan Tuhan, ya, kirtanam namanya. Nah, ngelantur Dharma Gita ini kepah dados papat. Nah, Dharma Gita terbagi menjadi 4. Apa saja? Yang pertama Sekarare. Sekarare itu ada yang sakral dan ada yang tidak sakral. Sane ninten sakral, yang tidak sakral itu gendingan anggen nyirepang nak cenik untuk menyanyikan anak-anak kecil ya. Nak bayi atau ke adik kalian boleh dinyanyikan itu. Contohnya Putri Cening Ayu, Ratu Anom, apalagi ya, banyak dadong, bukan dadong doh, apa namanya lagi ya, Ratu Anom, Putri Cening Ayu, Peteng Bulan, nah nike, Sekar Emas, nah banyak ya. Ngelantur sane sakral tuh banyak, nanti kalian pelajari di SMA mungkin nike, ada tarian Sangyang Jaran, Sangyang Dedari, itu ada lagunya, itu yang sakral. Jadi yang sakral itu tidak boleh dinyanyikan sembarangan. Ngelantur sane kaping kalih nika wenten sekar alit. Nah, sekar alit niki wenten dase pupuh, 10 pupuh yang lumrah. Nah, sekar alit yang gambarnya tadi nika ya, itu tembang macepat. Nah, tembang macepat atau pupuh-pupuh. Nah, kemudian ada namanya geguritan. Geguritan itu kumpulan pupuh yang mengisahkan suatu cerita. Contohnya geguritan Jayaprana. Nah, di dalamnya itu ada kisahnya Jayaprana dan Layon Sari, tapi dibangun oleh beberapa pupuh, ada pupuh Sinom, Semarandana dan sebagainya ya. Nah, niki dia 10 pupuh itu. Ada 10 pupuh yang lumrah, caranya ngapal gampang. Ada 2D, 2G, 2M, 2P dan 2S. Durma dan Danggule, Ginade, Ginanti, Mas Kumambang, Mijil, Pangkur Pucung, Sinom, Semarandana. Nah, ini ke 10 pupuh. Nah, itu yang nantinya akan kita pelajari untuk tingkat SD ya, Sekaralit dan Sekarare sedikit-sedikit nanti. Terus Sekar Madya yang ketiga, itu ada Kidung Wargesari, ngiringang upacara yadnya. Ini nanti kalian pelajari di SMP. Lagu-lagu ini akan digunakan untuk mengiringi setiap upacara yadnya. Contohnya upacara Dewa Yadnya, Piodalan di Pura, upacara Resi Yadnya, pelantikan pemangku, upacara manusia Yadnya, misalnya itu ada nih kegendingannya ya. Ngelantur Sekar Agung. Nah, Sekar Agung ini Wiramo, Kekawin, Sloka, dan Palawakya. Nah, nike nanti kalian SMA baru belajar itu ya. Lantur. Nah, sekarang kita lanjut ke contoh Sekarare. Sekarare itu contohnya Ratu Anom. Niki nggih tembangnya kan kalian pasti sudah pernah dengar ya. Ratu Anom metangi meilen-ilen. Ratu Anom metangi meilen-ilen. Dong pirengang ngunyin sulinge dijabe. Dong pirengang ngunyin sulinge
dijabe. Nyen anto menyuling di jabat tengah. Nyen anto menyuling di jabat tengah. Gusti ngurah alit jambe pemecutan. Gusti ngurah alit jambe pemecutan. Nah, itu tadi contoh sekarare ya. Sekarang dilanjutkan dengan contoh sekar alit. Nah, niki bagian dari 10 pupuh itu tadi ya. Salah satunya ada pupuh pucung, wenten pupuh pucung. Nah, pupuh pucung niki yang kelas 5B sudah pernah ya, Ibu kasih tahu. Nanti kalau yang mau search di YouTube bisa dicari di channelnya Ibu, Nulus Asih Channel. Nah, niki salah satu contohnya ya. Ini geguritan Sebun Bangkung, yang ini bibianunya. Tapi ini versi yang ngewilet, maksudnya yang ilagnya sudah lebih panjang. Kalau sekarang Ibu maunya ngasih yang pendek-pendek saja dulu karena kalian masih dasar untuk SD. Kalau nanti kalian ikut lomba itu baru beda lagi ya. Nanti akan Ibu pilih siapa yang suaranya bagus, baru nanti akan direkrut untuk latihan persiapan misalnya ada lomba gitu. Nah, Ibu contohin ya pupuh pucungnya. Siki kalih 3 ngawit. Bibianu lamun payu luas manjus anteng ngeta kekang yat nanin ngabemesui tiuk puntel bawang anggen pesikepan. Nah, simpel kan alit-alit anak-anak? Silahkan dipelajari di rumah ya. Bagi yang senang megegitan, bagi ada orang tuanya yang senang menggending, silahkan belajar bersama orang tuanya. Ya, nanti siapa tahu yang kelas 6 bisa ketemu lagi sama Ibu ya nanti. Siapa tahu direkrut sama Ibu kepala sekolah. Ini mohon maaf sekali karena Ibu baru sempat membuatkan media ini karena selain kesibukannya Ibu sebagai ibu rumah tangga dan juga kegiatan penyuluh yang lain, ini kebetulan juga laptopnya sakit nih jadi nggak bisa ngedit media ya. Baik anak-anak, sukses semua ya. Nah, terima kasih atas perhatiannya. Ibu tutup dengan Parama Santi. Om Santi Santi Santi. Om, mohon maaf apabila ada kata-katanya Ibu yang kurang berkenan ya. Sampai jumpa.